Pernah nggak sih kalian ngerasa udah main jago banget, menang by one terus di lane, tapi ujung-ujungnya layar kalian tetap aja nampilin tulisan defeat? Pasti sebel banget kan? Nah, kalau kalian pengen ngebangun tim Honor of Kings yang benar-benar solid, di mana kalian nggak cuma ngandelin mekanik individual aja, tapi bisa ngeksekusi strategi makro yang mulus layaknya pro player, kalian ada di pembahasan yang tepat nih. Selamat datang di sesi bedah strategi kita kali ini. Di Explainer ini, kita bakal kupas tuntas panduan visual buat nguasain tempo permainan Honor of Kings yang super cepat itu. Kita harus tanamkan mindset ini dalam-dalam. Menang di game ini tuh bukan cuma soal pamer skill mekanik atau banyak-banyakan kill loh. Ini 100% soal gimana kita nguasain objektif dan seberapa disiplin rotasi tim kita. Oke, kita langsung masuk aja ke agendanya. Kita bakal ngelakuin simulasi match dari nol. Mulai dari strategi opening, lanjut ke early game buat urusan leveling dan laning, masuk ke mid game buat rotasi dan turret, terus late game pas lagi high ground battle, dan ditutup dengan tips G2 buat ngelatih tim baru kalian. Coba perhatiin timeline ini. Anggap aja ini adalah roadmap atau peta jalan kita dari menit ke menit. Tensi dan resiko di in-game itu bakal terus memuncak seiring berjalannya waktu. Dari sekedar rebutan posisi di awal sampai ke pertarungan hidup mati di atas menit ke-10. Kita masuk ke bagian pertama. Strategi opening dari menit ke-0 sampai menit ke-2. 2 menit pertama ini biasanya emang kaos banget. Padahal disinilah pondasi game kalian dibentuk. Kalau salah langkah dikit aja, tim kalian bisa langsung ketinggalan tempo. Di skema kompetitif yang ada sekarang, strategi yang paling wajib dipakai itu namanya mid priority. Simpelnya, bersihin minion wave pertama di mid lane secepat mungkin. Kenapa? Karena mid laner yang tembus level 2 duluan itu adalah nyawa dari rotasi tim kalian. Ini bener-bener jangkar penentu buat nge-set up early game kalian. Setuju kan? Gimana sih eksekusinya di lapangan? Gini step-stepnya. Pertama, mid liner bareng roamer cepet-cepetan nge-clear mid. Kedua, roamer nggak boleh cuma diem nemenin mid aja, langsung gerak ngintip jungle musuh buat nge-scout posisi awal jungler mereka. Ketiga, jungler kita bikin rute farming yang arahnya ngejauh dari target lane yang mau digeng pertama kali. Dan terakhir, puncaknya adalah menangin war di menit pertama buat ngamanin fire spirit. Burung api ini krusial banget buat ngasih ekstra gold dan vision di area sungai. Lanjut ke bagian kedua, fase early game, dari menit ke-0 sampai menit ke-4. Habis kekacauan di menit awal tadi kelar, sekarang kita murni fokus ke leveling dan laning. Tolong diingat, ini bukan waktunya maksa war besar. Setiap role punya tugas spesifik nih. Jungler wajib banget sentuh level 4 sebelum menit kedua buat ngambil Overlord atau Tyrant. Midliner fokus rotasi buat bikin keunggulan jumlah orang pas ngegeng. Terus roamer, kalian itu ibarat mata buat tim. Buka vision di semak, isengin jungler musuh, dan jagain farm lane. Nah, buat farm lane alias para archer, please, tugas kalian cuma satu. Less hit minion dan jangan sampai mati. Kalau clash lane, kalian usahain menangin adu metanik atau minimal tahan lane kalian sambil nyolong spirit lizard buat nambah pundi-pundi gold. Sebelum kita move on dari early game, ada satu aturan emas yang super penting, aturan 4 menit. Dengerin baik-baik, jangan pernah maksa buang-buang resource buat nolongin lane yang udah jelas-jelas hancur dan kalah power. Mendingan kalian cari celah lain. Perkuat lane yang lagi menang buat cepet-cepet ngancurin turret pertama lawan. Begitu satu turret pecah, map bahkan otomatis kebuka lebih luas buat tim kalian. Kita masuk ke bagian ketiga, fase mid game, di menit ke-4 sampai menit ke-10. Masuk ke mid game, mental kita udah harus beda. Kita nggak lagi sekedar nongkrong di lane, tapi udah 100% fokus ke rotasi dan ambil objektif turret. Perhatiin adaptasinya nih. Kalau lagi menang, jungler harus berani invade hutan musuh. Mid laner jadi pusat pergerakan buat setiap skirmish alias war kecil di sungai. Roamer nempel terus sama core yang lagi wangi, entah itu jungler atau archer, dan pastiin kalian buka vision di area gelap. Buat farm lane, kalau turret musuh di depan kalian udah pecah, buruan tukar posisi sama clash lane atau mid, biar bisa nge-push dengan aman. Nah, clash lane, di sini kalian berubah jadi agen split push. Siap-siap aja manfaatin badan kalian yang tebel itu buat jadi umpan musuh. Sekarang kita sampai di bagian keempat, fase late game, dari menit ke-10 ke atas. Udara di late game itu kerasa berat banget, setuju nggak? Di titik ini, lupakan semua kebebasan rotasi yang kalian rasain di mid game tadi. Kesalahan sekecil apapun di menit segini, harganya mahal banget, harfiahnya bisa langsung bikin kalah. Kalau tadi kita sibuk invade dan skirmish, sekarang realitanya adalah soal seberapa kuat kita nge-siege high ground musuh, dan hidup mati kita benar-benar ditentukan sama perebutan Shadow Overlord atau Tyrant. Tuntutan buat setiap role sekarang benar-benar ekstrim. Jungler harus main layaknya hantu, hilang dari map buat nebar ancaman, dan standby buat Shadow Overlord.
Mid laner positioningnya harus sempurna banget. Entah buat nge-burst musuh atau nge-clear super minion yang nyebelin itu. Roamer, nah ini saatnya kalian jadi tameng daging yang sesungguhnya. Jangan ragu buat ngorbanin diri demi ngasih momen counter attack buat tim. Farm lane sekarang adalah meriam utama tim. Jangan pernah jalan sendirian tanpa roamer di depan. Dan buat clash lane, tugas kalian adalah nabrak masuk, incar backline musuh kayak mage atau archernya, biar damage terbesar musuh bungkam. Bagian kelima dan terakhir, tips melatih tim baru. Oke, tarik napas sebentar. Kita seolah-olah keluar dari in-game dan masuk ke ruang ganti pemain. Gimana caranya ngelatih ini semua di dunia nyata sama skuad baru kalian? Ada 4 porsi latihan konkret nih. Pertama, biasain komunikasi call out. Roamer atau mid laner wajib banget nginfoin posisi musuh. Kedua, belajar wave management. Jangan asal hajar minion, kadang kita harus nahan minion itu buat mancing musuh keluar dari kandangnya. Ketiga, selalu ingat, objektif lebih penting dari kills. Dan keempat, kolong analisis draft hero kalian. Harus ada sinergi, contoh gampangnya, kalau kalian pick roamer model healer yang tipis, otomatis class lane kalian wajib banget pakai hero yang tebal atau tanky buat nahan badan. Jadi kalau ada satu hal aja yang harus kalian ingat dari sesi explainer kita kali ini, itu adalah kutipan ini. Membunuh musuh hanyalah cara untuk mendapatkan objektif. Serius deh, kalau kalian bantai-bantai musuh, tapi targetnya dicuekin, gold yang banyak itu lama-lama nggak ada artinya. Ngubah pola pikir dari yang haus skill jadi haus objektif adalah langkah pertama kalian buat mendominasi permainan. Gimana? Udah kebayangkan strategi mana yang mau kalian langsung cobain bareng squad kalian nanti malam? Terapin rotasinya, amankan objektifnya, dan saya yakin banget kalian bakal lebih sering ngeliat tulisan victory di layar kalian. Sampai jumpa di bedah strategi berikutnya.